Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas distribusi khusus dari suatu variabel random discrete, yaitu distribusi geometrik. Distribusi geometrik ini dapat dikatakan sebagai percobaan Bernoulli yang dilakukan berulang kali dan berhenti jika diperoleh hasil sukses. Jadi, dia merupakan sukses yang pertama kali, ya. Nah, kemudian ya perlu kita ingat kembali, apa sih itu percobaan Bernoulli? Jadi percobaan Bernoulli kemarin ada sukses dan gagal dan dia hanya terdiri dari satu percobaan. Kemudian kita juga kenal percobaan binomial gitu ya. Nah, untuk distribusi binomial ini dia merupakan percobaan Bernoulli yang berulang kali sebanyak n kali dan terdapat sukses dan gagal ya, dalam percobaan itu. Nah, sekarang kita bicara ya percobaan Bernoulli kembali tapi dia dilakukan berulang kali gitu ya. Berarti percobaannya bisa dikatakan ya tak berhingga gitu ya. Yang penting sampai kita peroleh satu kali sukses dia berhenti ya. Nah, kemudian kita perhatikan ya untuk definisinya. Jadi di sini suatu variabel random discrete X ya dikatakan berdistribusi geometrik dengan parameter P jika fungsi peluangnya berbentuk sebagai berikut ini ya. 1 min P dipangkatkan X min 1 dikalikan P untuk X sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan buktikan ya dari mana sih dapatnya rumus dari fungsi peluang ini. Nah, tapi kita perhatikan dulu ya teman-teman, di sini ya ini adalah X ya, kita bisa notasikan seperti ini, geo dari parameter P. X ini sama dengan banyak percobaan sampai diperoleh satu kali sukses ya. Nah, ciri-cirinya ya percobaan dilakukan berulang kali dan berhenti jika diperoleh hasil sukses. Jadi dia merupakan sukses yang pertama. Nah, kita bisa misalkan peluang sukses itu P dan peluang gagal itu 1 min P. Oke, kita perhatikan dulu contoh-contoh berikut ini. Yang pertama ya, kita misalkan melambungkan sebuah dadu yang seimbang dan berhenti jika didapat mata dadu 6. Nah, kalian bisa bayangkan ya, kita ingin melambungkan sebuah dadu. Ya, kita bisa lambungkan berulang kali gitu ya, sampai kita peroleh mata dadu 6, berarti berhenti. Nah, berarti kan ketika saya lakukan percobaannya, X tadi merupakan banyak percobaan sampai diperoleh satu kali sukses. Nah, kalau X itu sama dengan 1, berarti ketika saya melempar satu kali sudah langsung dapat mata dadu 6. Ya. Kalau X-nya sama dengan 2, ini berarti apa? Berarti saya lempar sekali, belum muncul angka mata dadu 6, kemudian saya lempar yang kedua, baru muncul mata dadu 6, dan seterusnya. Ya, kalau misalkan baru ya nggak langsung dapat gitu, misalkan ya misal X sama dengan 10 artinya apa? Artinya saya lempar nih sampai 10 kali, di pelemparan ke 10 itu saya peroleh mata dadu 6, itu sukses kita ya. Nah, sehingga kita bisa memodelkannya mengikuti distribusi geometrik karena dia kasusnya adalah kasus distribusi geometrik gitu ya. X ini adalah banyaknya lambungan sampai diperoleh mata dadu 6. Oke, ini fx yaitu sama dengan fx di mana di sini p-nya 1/6 ya. Sama dengan 5/6 pangkat x min 1 dikalikan 1/6 untuk x-nya 1, 2, 3 dan seterusnya. Contoh yang kedua, sebuah mata uang tak seimbang, peluang muncul muka M adalah 2/3. Nah, berarti yang satunya belakang itu sepertiga ya. Berarti di sini kita lihat mata uang dilambungkan berulang kali dan berhenti jika didapat M. Nah, kasusnya sama ya dengan yang contoh yang sebelumnya, yang pertama. Jadi saya bisa lempar uang itu berkali-kali, tapi dia berhenti kalau kita mendapat muka. Ya. Jadi X ini banyaknya lambungan sampai diperoleh muka, kita dapat modelkannya dalam distribusi geometrik yaitu fx sama dengan fx 2/3 ya, P-nya sama dengan 1/3 pangkat x min 1 kali 2/3 untuk x sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, teman-teman, kalau kita sudah mengetahui bahwa oh ini contoh ini berdistribusi geometrik, oh contoh ini berdistribusi misalkan Bernoulli atau binomial atau seragam atau uniform ya. Nah, di sini kita bisa langsung memodelkan ya berdasarkan yang kita sudah tahu nih. Oh, ini fungsinya seperti ini. Kalau ciri-cirinya seperti ini, karakteristiknya seperti ini model ini, oh modelnya seperti ini. Itu bisa kita modelkan dengan mudah.
Nah, tetapi sebenarnya kita bisa benar-benar dari awal ya mengetahui kasusnya, kemudian kita modelkan ya berdasarkan pengetahuan kita di teori peluang. Nah, kali ini saya akan mencoba ya memodelkan, mencari tahu ya dapatnya rumus ya fungsi peluang ini dapatnya dari mana. Oke, kita perhatikan ya. Di sini X kita adalah banyak percobaan sampai diperoleh satu kali sukses, yaitu X geometri ya, berdistribusi geometri dengan peluang suksesnya adalah P. Nah, kita berarti punya X-nya di sini. Oke, saya ada, ini salah ya. X-nya berarti kita mulai dari berapa? 1 ya. Nah, saya betulkan X-nya di sini mulai dari 1, 2, 3, sampai dan seterusnya ya. Kenapa bisa seperti ini? Ya, kita perhatikan ya. Ketika kita mempunyai percobaan, dia dikatakan geometri tadi ketika kita lakukan berulang kali sampai diperoleh satu kali sukses. Jadi, kita tidak mungkin kan tidak melakukan. Kalau misalkan saya punya percobaan satu kali, ternyata yang keluar adalah kegagalan, gitu ya, bukan sukses kita. Kita tidak dapat mengatakannya geometri, gitu ya, karena geometri itu adalah percobaan di mana kita dapat satu kali sukses dan X-nya ini menyatakan banyak percobaan sampai diperoleh satu kali sukses, gitu ya. Nah, sehingga di sini X-nya dari 1 mulainya. Kemudian kenapa dia di sini sampai tak hingga? Ya, karena kita nggak tahu kapan berhentinya, yang penting kita dapat satu kali sukses, ya. Oke, berarti diketahui di sini X kecilnya ini kejadiannya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Ini kemungkinan yang dapat terjadi. Nah, misalkan di sini peluang suksesnya adalah P, peluang gagalnya adalah Q sama dengan 1 min P, gitu ya. Oke, sekarang ya kita akan bahas pembuktian rumusnya mulai dari X sama dengan 1 ya. Di sini misal saya tulis di sini hasil percobaannya. Nah, di sini adalah fx-nya. Oke, untuk hasil percobaan, misal X sama dengan 1, berarti saya lempar satu kali langsung dapat sukses, gitu ya. Nah, di sini efeknya berarti P. X sama dengan 2, artinya saya lempar sekali masih gagal, kemudian yang kedua adalah sukses, gitu ya. Sehingga efeknya yaitu 1 min P dikalikan P. Untuk X sama dengan 3, berarti gagal, gagal, sukses. Sehingga kita peroleh 1 min P dikali 1 min P ya, saya bisa tulis 1 min P pangkat 2 dikalikan P. Dan seterusnya sampai percobaan yang ke X. Sehingga saya peroleh di sini G, S gitu kan ya. Sebanyak X-nya gitu ya. Berulang kalinya itu berapa kali? Berarti di sini bisa kita tuliskan Fx-nya 1 min P pangkat berapa? Pangkat X min 1 ya. Kita kalikan dengan jadi, di sini kita peroleh bahwa fx-nya itu sama dengan 1 min P pangkat X min 1 dikalikan P. Ya, untuk berbagai kemungkinannya, yaitu X sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, mudah sekali ya, teman-teman. Jadi, untuk membuktikan fx-nya itu adalah diperoleh rumus sesuai definisi tadi, penjelasannya adalah seperti ini. Oke, saya rasa ini dapat mudah kita pahami ya. Tapi apabila ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan gitu ya teorema berikut ini. Jadi di sini misalkan X itu adalah variabel random yang berdistribusi geometrik, maka nilai harapannya itu adalah sama dengan 1 per P, variansi X-nya adalah sama dengan 1 min P per P kuadrat, ya, dan MX-nya adalah P kali E pangkat T dibagi 1 min P kali E pangkat T. Nah, sekarang kita akan buktikan ya, EX dan variansi X-nya ini melalui MXT-nya atau fungsi pembangkit momennya. Oke, jadi di sini kita diketahui X-nya adalah geometri dengan sukses itu adalah P. Fx-nya adalah 1 min P pangkat X min 1 dikalikan P. Untuk X-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, sekarang kita yang pertama ya adalah akan dicari apa teman-teman? Dicari MXT ya.
untuk mendapatkan EX dan variansi X-nya. Sekaligus kita akan membuktikan MXT-nya apakah sama dengan yang di teorema tadi, gitu ya. Nah, MXT ini kita ingat kembali ya, dia adalah nilai ekspektasi dari E pangkat TX, ya. Nah, karena dia distribusinya adalah variabel randomnya adalah variabel random discrete, berarti kita peroleh dia X sama dengan 1 sampai berapa? Tak hingga, ya, sesuai dengan batasan ini dikalikan E pangkat TX, ya, dikalikan dengan Fx. Sehingga kita peroleh dia sigma X sama dengan 1 sampai tak hingga dikalikan di sini E pangkat TX, Fx-nya kita tuliskan ini ya. Berarti 1 min P pangkat X min 1 dikalikan P. Oke, sehingga kita bisa tuliskan X sama dengan 1 sampai tak hingga E pangkat TX, ya, dikalikan 1 min P pangkat X per 1 min P dikalikan P. Nah, kita lihat ya kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Saya lanjutkan di sini. Nah, di sini berarti kita bisa mengeluarkan si P dan 1 min P ini ya, karena dia tidak mengandung ya, memuat X ya, sehingga dia berupa suatu konstan, sehingga saya bisa pindahkan ke depan dan kita peroleh di sini sigma X sama dengan 1 sampai hingga dari E pangkat T dikalikan 1 min P pangkat X. Ya. Nah, sekarang ya perhatikan. Sekarang saya misalkan ya untuk mempermudah penulisan nanti ya selanjutnya saya misalkan peluang gagal kita yaitu Q ya. Q itu adalah 1 min P. Sehingga bentuk yang di atas saya bisa tuliskan ya. MXT itu sama dengan P per Q ya dikalikan sigma X sama dengan 1 sampai tak hingga ya dikalikan E pangkat TX ya. Oh, sorry, ini lupa ya tadi nggak ditulis ya. Pangkat TX dikalikan Q pangkat X. Nah, ini kalau kita jabarkan, kita akan peroleh Q E pangkat T ditambah Q kuadrat ya. E pangkat 2T ditambah dan seterusnya. Nah, dia merupakan apa? Ini merupakan deret geometri tak hingga ya. Nah, masih ingat ya untuk rumus jumlah deret geometri tak hingga. Nah, sehingga kita peroleh Pi per Q. A-nya siapa? A-nya adalah Q E pangkat T per 1 min R. R-nya adalah Q E pangkat T juga. Nah, ini ya. Sehingga kita bisa sederhanakan. Ini saya bisa coret ya. Ini MXT kita sama dengan siapa? Sama dengan P dikalikan E pangkat T dibagi ya 1 min Q E pangkat T. Ya. Nah, kita lihat. Ini tadi MXT kita. Sama ya, tadi Q kita adalah 1 min P. Ya, jadi terbukti. Oke, MXT kita adalah P kali E pangkat T dibagi 1 min Q E pangkat T. Sudah terbukti. Nah, selanjutnya kita gunakan MXT ini untuk mencari EX-nya. Ya, akan dicari EX. Oke, saya tulis kembali dulu ya. Tadi MXT-nya itu adalah P dikalikan E pangkat T ya dibagi 1 min Q E pangkat T.
Nah, kemudian kita akan mencari EX ya. Masih ingat ya, EX kita cari bagaimana? Dia merupakan nilai dari turunan pertama dari MXT di mana T-nya sama dengan 0. Nah, sehingga kita cari dulu ya turunan pertama dari MXT kita. Nah, masih ingat ya untuk mencari turunan ini berarti kita bisa misalkan ya di sini saya tulis di sini ya, misalkan punya adalah PE pangkat T, berarti U aksennya adalah PE pangkat T, kemudian misalkan V-nya 1 min QE pangkat T, maka V aksennya adalah 1 min, satunya berarti 0, turunannya min QE pangkat. Ini ya. Oke, selanjutnya kita tinggal cari turunan pertama dari MXT gitu ya. Tadi kita gunakan rumus apa? U aksen V min UV aksen per V kuadrat ya. U aksen berarti PE pangkat T dikalikan V 1 min QE pangkat T min U V aksen per V kuadrat ya. Berarti 1 min QE pangkat T per sini kuadrat ya. Nah, sebenarnya kita bisa langsung masukkan saja T sama dengan 0 gitu ya, tanpa perlu disederhanakan dulu, tapi karena nanti kita juga perlu mencari turunan kedua dari MXT ya, lebih baik kita sederhanakan ya. Sehingga kita perlu di sini berapa? EPE pangkat T min PQ E pangkat 2T min sini berarti plus PQ E pangkat 2T dibagi 1 min QE pangkat T kuadrat. Nah, ini sama ya. Ini berarti habis ya, tinggal PE pangkat T per 1 min QE pangkat T dikuadratkan. Nah, sehingga kita bisa peroleh ya untuk M aksen X di mana T-nya sama dengan 0 itu adalah P kali 1 per 1 min Q. Ya, Q-nya kita siapa? 1 min P ya dikalikan E pangkat T. Berarti 1 dikuadratkan. Sehingga kita peroleh P per di sini siapa? Tinggal P kuadrat atau 1/P. Nah, jadi kita peroleh ya teman-teman bahwa EX kita adalah 1/P. Nah, ini sesuai yang di teorema tadi ya, terbukti. Oke, selanjutnya ya kita akan mencari variansi X-nya ya. Nah, kita sudah peroleh M aksen XT-nya adalah ini ya. Sehingga di sini yang ketiga akan dicari variansi X-nya ya. Nah, berarti di sini saya tuliskan dulu ya untuk M aksen XT-nya. Tadi kita peroleh PE pangkat T dibagi 1 min QE pangkat T dikuadratkan. Betul ya? Oke. Nah, padahal untuk mencari variansi X gitu ya, kita butuh ya untuk EX kuadrat gitu kan ya. Variansi X itu sama dengan EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan gitu kan. Berarti kita harus cari EX kuadrat dulu ya. Nah, untuk mencari EX kuadrat itu adalah M double aksen X ya, di mana T-nya sama dengan 0. Nah, oke, kita gunakan rumus-rumus ini. Oke, sekarang ya kita cari ya untuk M double aksen XT kita dulu. Nah, sama seperti tadi ya, di sini saya misalkan U-nya adalah PE pangkat T, berarti U aksennya sama, PE pangkat T, kemudian V-nya adalah 1 min QE pangkat T dikuadratkan, ya. Sehingga di sini V aksennya adalah 2 kali 1 min QE pangkat T pangkat 1 dikalikan min QE pangkat T.
Ini ya. Berarti ini U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Berarti U aksen kita adalah PE pangkat T dikalikan V min U V aksen 2, 1 min E pangkat T min E pangkat T. Ini ya, per V kuadrat. 1 min E pangkat T pangkat 4. Nah, karena kita hanya langsung butuh ya M double aksen ya dari X T sama dengan 0, sehingga kita langsung masukkan saja ya, tanpa kita sederhanakan dulu, karena mudah sekali ini. Tinggal kita masukkan untuk T sama dengan 0, berarti di sini P. 1 min Q ya, dikuadratkan min P. Pangkat 0 kan 1 ya. Di sini berarti 2 dikali 1 min Q. Di sini min Q ya. Dibagi 1 min Q pangkat 4. Oke, tadi kita sudah misalkan Q kita adalah 1 min P ya. Nah, ingat ya, di sini Q kita itu adalah 1 min P. Dengan Q itu adalah 1 min P. Nah, ini ingat. Sehingga kita bisa sederhanakan bentuk ini menjadi siapa? P, gitu ya. Di sini untuk 1 min Q. 1 min Q berarti, ya 1 min Q kita adalah P ya. Oke, P kuadrat, kemudian min P dikalikan 2. 1 min Q kita adalah P. Kemudian di sini min Q, berarti min 1 min P. Ini ya, dibagi 1 min Q adalah P pangkat 4. Sehingga kita peroleh di sini P pangkat 3. Ya, kemudian ini saya peroleh 2P kuadrat dikalikan min kali min plus ya, berarti plus 2P kuadrat. Di sini kemudian min kali min plus dikalikan min 2P pangkat 3. Gini ya, dibagi P pangkat 4 ya. Sehingga kita peroleh hasilnya di sini P pangkat 3 min 2P pangkat 3, saya tulis di sini ya. Berarti min P pangkat 3 gitu ya, ditambah 2P kuadrat per P pangkat 4 ya. Oke, saya tulis kembali di sini. Berarti saya perlu tadi M double aksen XT sama dengan 0, yaitu min P pangkat 3 plus 2P kuadrat per P pangkat 4 gitu ya. Ini adalah EX kuadrat kita. Oke, jadi ya kita bisa hitung variansi X kita, yaitu EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan itu sama dengan min P pangkat 3 plus 2P kuadrat per P pangkat 4 dikurangi 1/P dikuadratkan ya, sama dengan min P pangkat 3 plus 2P kuadrat min P kuadrat ya, kita samakan di sini untuk penyebutnya, dibagi berapa penyebutnya di sini P pangkat 4. Betul ya? Oke. Kemudian kita peroleh hasilnya min P pangkat 3 plus P kuadrat per P pangkat 4. Kita bisa keluarkan di sini P kuadrat 1 min P per P pangkat 4 ya. Atau kita peroleh berapa? 1 min P per P kuadrat ya. Ini adalah variansi X kita. Oke, betul ya tadi di depan. Jadi kita peroleh ini ya.
Saya tulis di sini biar jelas. Jadi variansi X kita adalah 1 min P per P kuadrat. Terbukti ya. Di sini tadi EX kita adalah 1/P. EX kita adalah 1/P, ya, variansi 1 min P per P kuadrat, MX-nya adalah ini. Oke, selesai ya. Jadi ini demikian adalah bukti ya bagaimana kita mencari EX ya dan variansi X dari distribusi geometrik dengan fungsi pembangkit momen. Oke, semoga penjelasan saya mudah untuk dipahami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.